Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di praktikum desain basis data. Hari ini kita akan coba belajar membuat ERD atau Entity Relationship Diagram yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita akan coba langsung praktek bagaimana cara membuat ERD, gitu ya. Oke, untuk membuat ERD sendiri ada berbagai macam tools yang bisa kita gunakan. Tapi di sini saya menggunakan tools online dari Draw.io. Teman-teman boleh ikutin yang saya pakai ini karena mudah ya. Teman-teman nggak perlu install di laptopnya. Cukup buka websitenya aja, kemudian teman-teman bisa langsung buat ERD. Oke, kita mulai aja. Jadi teman-teman, sebelum kita itu mulai implementasi database ke MySQL-nya langsung, itu ada baiknya kita membuat sebuah rancangan desainnya, rancangan skema dari database tersebut. Dan biasanya itu dibuat menggunakan ERD. Jadi buat dulu ERD-nya, jika sudah fix barulah kita boleh implementasi ke MySQL, kita implementasi ke kode, gitu ya. Oke, ERD yang akan kita buat ini adalah ERD sederhana. Kita coba buat ERD blog ya, atau blog post. Oke, langkah pertama, kita harus memikirkan entitas apa yang kira-kira ada di sebuah website blog. Biasanya di website blog itu kita punya entitas yang pertama, post. Jadi post ini gunanya untuk menyimpan semua postingan-postingan yang ada di blog tersebut. Mau itu berita ataupun majalah dan lain sebagainya. Post ya, yang pertama post. Kemudian entitas kedua kira-kira apa? Biasanya di post itu, setiap post itu akan memiliki yang namanya kategori postingan tersebut. Jadi kita bisa buat entitas kategoris. Jadi ini nanti kategoris untuk menyimpan data-data kategorinya. Kategori itu bisa berupa entertainment, kemudian sports, kemudian dan lain sebagainya ya. Intinya adalah kategori yang ada pada berita. Oke. Untuk sekarang mungkin kita cukup dua ini aja untuk belajar ya. Yang pertama ada post. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan primary key-nya. Oke. Jadi primary key itu biasanya terletak di paling atas ya. Jadi di sini kita buat aja primary key-nya misal ID aja biar simple. ID spasi tipe datanya apa? Kita pakai integer, length-nya 11. Kemudian kita kasih keterangan not null. Ini berarti primary key ini tidak boleh kosong. Kemudian untuk menandakan bahwa ini adalah primary key, kita boleh kasih keterangan di sini PK atau primary key, gitu ya. Oke, kita sudah punya primary key-nya. Selanjutnya kita akan tulis atribut berikutnya. Contoh atribut di post itu mungkin bisa kita masukkan title-nya atau judul postnya ya, judul postingan atau judul aja biar gampang. Tipe datanya varchar. Kemudian sudah. Atau kita bisa juga kasih keterangan not null untuk menandakan bahwa atribut ini tidak boleh kosong. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Di suatu postingan itu biasanya ada body ya. Ini adalah isi keseluruhan konten dari postingan tersebut. Body ini biasanya memiliki banyak karakter. Jadi sepertinya kita tidak cocok jika menggunakan varchar. Kita pakai apa? Kita pakai namanya teks. Jadi teks ini cakupannya lebih luas ya. Dia bisa menampung hingga ratusan karakter. Oke, teks kemudian kita kasih keterangan not null juga, nggak apa-apa. Selanjutnya mungkin kita bisa masukkan tanggal posting. Ya, kita tulis saja tanggal posting. Tipe datanya apa? Kalau tanggal date. Oke. Udah, sepertinya cukup seperti ini aja, biar simple ya.
Kemudian kita ke kategoris. Oke, di kategoris itu primary key-nya kita tentukan dulu. Kita bikin ID aja biar mudah, biar simple ya. Tipe datanya sama kayak primary key di post. Kita kasih note. Kemudian keterangannya jangan lupa PK. Oke, kemudian atribut berikutnya itu mungkin ada nama kategori ya. Kita bikin aja varchar, kemudian length-nya 50. Kemudian note. Setelah itu ada apa lagi di kategoris? Mungkin ini aja ya, cukup ya, supaya simple. Jadi kategoris ini cuman ada nama. Jadi nama ini nanti isinya bisa berupa sports atau entertainment dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah relasi. Ya. Saya mau minta tolong sama teman-teman, kira-kira relasi apa yang cocok antara entitas post dan kategoris. Saya maunya gini. Satu postingan memiliki banyak kategoris dan satu kategori hanya dimiliki oleh satu post atau satu postingan. Sekali lagi ya. Satu postingan itu bisa memiliki banyak kategori dan satu kategori itu hanya bisa dimiliki satu post. Jadi relasinya adalah satu ke banyak atau one to many. Oke. Dan untuk membuat relasi one to many itu teman-teman butuh yang namanya foreign key atau kunci tamu. Nah, jadi kita meletakkan foreign key-nya di mana kira-kira? Di tabel post atau di tabel kategoris. Kalau saya biasanya itu meletakkan foreign key selalu di tabel yang banyak. Jadi gini. Maksudnya adalah seperti ini. Ini satu. Satu to many ya. Ini. M. Saya selalu naruh foreign key itu di bagian M-nya, di bagian many-nya. Jadi satu post memiliki banyak kategoris. Nah, di sini saya akan taruh foreign key-nya. Jadi cara membuat foreign key itu seperti ini. Ini di Ctrl D aja ya untuk di duplicate. Kita tinggal taruh aja di sini ID post. Kemudian tipe datanya itu diusahakan samakan dengan primary key di sini. Jadi sini ID post, di sini tipe datanya apa? Integer. Kemudian length-nya berapa? 11. Kemudian not null, ya betul. Kemudian untuk menandakan ini bahwa ini adalah foreign key, teman-teman bisa kasih aja di sini keterangan FK atau foreign key. Itu ya. Kemudian selanjutnya barulah kita bisa hubungkan kedua tabel ini. Nah, teman-teman di sini cari aja penghubungnya. Itu gini. Oke. Jadi ingat ya, one to many. Jadi one-nya taruh di post, di postingan. Kemudian many-nya itu taruh di foreign key kategoris. Nah, di sini. Nah, ini sudah menjadi tabelnya sudah memiliki hubungan ya. Yang mana satu post bisa memiliki banyak kategoris dan suatu kategori itu hanya bisa dimiliki oleh satu post. Gitu. Oke, teman-teman. Sepertinya untuk pertemuan kali ini sampai di situ saja. Semoga apa yang sudah dipelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.